Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak Ibu karena telah berikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk wawancara Ibu mengenai lembaga PAUD yang ada di PAUD Sukun Utara. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa program studi 3 PAUD dari kampus Universitas Hairun Kota Ternate. Tujuan kami ke sini untuk wawancarai Ibu mengenai PAUD yang ada, PAUD Sukun yang ada di Maitara. Nah, adapun pertanyaan saya di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih proses penyiapan alat peraga di PAUD Sukun Maitara? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena mau datang untuk anak-anak libur, jadi tidak bisa kasih apa-apa anak-anak di sini. Untuk bagaimana proses penyiapan alat peraga di PAUD kami, yang pertama-tama, proses pertama kami menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu untuk diperlukan untuk mata pelajaran subtema kendaraan laut atau perahu layar, kami harus menyiapkan kertas untuk membuat alat peraga. Yang disiapkan itu kertas, yaitu untuk membuat perahu layar, dilipat untuk membuat perahu yang berbentuk perahu layar. Karena ini anak-anak terada, jadi tidak bisa praktek. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua, apa saja sih strategi yang Ibu gunakan untuk menyiapkan alat peraga yang menarik bagi anak-anak di PAUD Sukun? Iya. Strategi yang pertama, pembuatan proses belajar dengan semenarik mungkin, yang tentunya harus menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua, pesan yang disampaikan melalui pembelajaran harus jelas dan nyata. Terima kasih Ibu. Pertanyaan kedua saya serahkan ke saudari Nuri. Baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana pendidik di PAUD Ibu dibekali untuk menghadapi tantangan pembelajaran dari jarak jauh? Iya, pembelajaran dari jarak jauh itu contohnya anak-anak yang belajar dari rumah gitu. Yang pertama, mengingatkan orang tua untuk tidak memaksa anak belajar layaknya secara orang dewasa. Yang kedua, menjaga komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, menjaga agar aktivitas pembelajaran anak tetap berlangsung. Dan yang keempat, untuk anak-anak terhubung secara sosial. Terima kasih Ibu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana proses penyimpanan buku argumentasi di PAUD Ibu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan? Iya, untuk menyiapkan buku administrasi kami dengan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang solid, pencatatan dan dokumentasi yang baik sangat penting untuk tetap dipatuh. Apa saja lembaga penting yang harus disertakan dalam buku administrasi PAUD untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi dan laporan? Ya, yang pertama itu organisasi, yang kedua manajemen, dan yang ketiga komunikasi, 4 kepegawaian, 5 keuangan, 6 perbekalan, dan 7 tata usaha. Ya, sebelumnya di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana prosedur pendaftaran calon peserta didik baru di PAUD Sukun ini, dan apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali? Iya, prosedur pertama yaitu pengumuman pendaftaran, yang kedua pendaftaran, dan yang persyaratan 2 fotokopi akte kelahiran anak dan 2 fotokopi kartu keluarga orang tua. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi, apa langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi komunikasi efektif dengan orang tua atau wali calon peserta didik selama proses pendaftaran? Iya, langkah-langkah pertama memberikan perhatian pada siswa yang butuh bantuan. Kedua, menjelaskan syarat-syarat pendaftaran.
Dan yang ketiga, memastikan semua pendaftaran sudah siap. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Selanjutnya saya akan bertanya lewat pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana kalender pendidikan di PAUD Ibu disusun untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran sepanjang tahun akademik? Dan sekarang apa? Kalender pendidikan. Ya. Iya, kalender pendidikan yang pertama itu untuk mendorong efisien dan efektivitas proses pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cara atau kegiatan khusus yang dimasukkan dalam kalender pendidikan PAUD untuk meningkatkan pengalaman belajar anak-anak? Ya, itu untuk mengetahui jadwal semester, hari libur besar nasional sama libur semester dan hari khusus lainnya. Itu silakan pertanyaan berikutnya kepada saudari Delis. baik, di sini saya akan dari Ibu. Di sini pertanyaan saya ada dua. Jadi saya akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa peran orang tua atau wali dalam mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan di lembaga PAUD? Ya, yang pertama, orang tua yang memberikan dukungan kepada anak mereka dapat membantu meningkatkan motivasi anak dalam belajar dengan memberikan pujian atau dorongan dan perhatian positif. Di sini kedua, bagaimana struktur organisasi di PAUD Ibu dirancang untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak? Struktur organisasi sekolah kami itu terdiri dari kepala sekolah, pembimbing, ketua Akan bertanya lewat pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, bagaimana kalender pendidikan di PAUD Ibu disusun untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran sepanjang tahun akademik? dan sekarang apa? Kalender pendidikan. Ya. Iya, kalender pendidikan yang pertama itu untuk mendorong efisien dan efektivitas proses pembelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cara atau kegiatan khusus yang dimasukkan dalam kalender pendidikan PAUD untuk meningkatkan pengalaman belajar anak-anak? Ya, itu untuk mengetahui jadwal semester, hari libur besar nasional sama libur semester dan hari khusus lainnya. Itu silakan pertanyaan berikutnya kepada saudari Delis. Baik, di sini saya akan dari Ibu. Di sini pertanyaan saya ada dua. Jadi saya akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa peran orang tua atau wali dalam mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan di lembaga PAUD? Ya, yang pertama, orang tua yang memberikan dukungan kepada anak mereka dapat membantu meningkatkan motivasi anak dalam belajar dengan memberikan pujian atau dorongan dan perhatian positif. Di sini kedua, bagaimana struktur organisasi di PAUD Ibu dirancang untuk mendukung pembelajaran dan perkembangan anak-anak? Struktur organisasi sekolah kami itu terdiri dari kepala sekolah, pembimbing, ketua bendahara dan sekretaris. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu beberapa pertanyaan dari kami kelompok 6 mahasiswa dari Unhair yang bisa kami tanyakan mengenai lembaga PAUD di sekolah Sukun Mantara. Mungkin Ya, saya juga minta maaf mungkin pertanyaan yang ditanya mungkin jawab seadanya saya Ibu kami paham Ibu. Mungkin di sini mungkin Ibu bisa tunjukkan beberapa contoh yang tadi seperti dijelaskan ya kalender atau ya struktur sekolah dan juga tadi dijelaskan apa alat peraga seperti mungkin seperti itu. Ada kertas, ada kertas. Oh ini ya Bu, struktur organisasi PAUD Sukun Mantara.
Iya, ini struktur kami PAUD Sukun Desa Mitara Selatan yang terdiri dari kepala sekolah, ketua komite, ini guru kelompok B dan kelompok B secara bendahara langsung di guru kelompok A bendahara dengan Ibu Ratnayanto dan bendahara kelompok B dengan saya sendiri Ibu Fadila Samad. Oh, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini kalender pendidikan kami 2022-2023. Karena belum penerimaan siswa baru, jadi kami masih gunakan kalender pendidikan guru kelompok B dan kelompok B secara bendahara langsung di guru kelompok A bendahara dengan Ibu Ratnayanto dan bendahara kelompok B dengan saya sendiri Ibu Fadila Samad. Oh, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini kalender pendidikan kami 2022-2023. Karena belum penerimaan siswa baru, jadi kami masih gunakan kalender pendidikan 2022-2023. 2024-2025 belum kami gunakan. Insya Allah nanti penerimaan siswa baru baru kami ganti dengan kalender 2024-2025. Ya, baik, terima kasih Bu. Nah, ini adalah contoh salah satu ruangan kelompok bermain yang ada di TK Sukun yang ada di Desa Mitara Selatan, dan di dalamnya ada beberapa contoh alat peraga. Iya, alat peraga yang saya jelaskan tadi cuma hanya dengan kertas saja, karena saya membuat perahu layar itu cuma membutuhkan kertas saja. Ada juga kalau yang ada motorik kasar, ada juga yang mainan sama apa. Alat peraga itu nanti kayak sudah di mata pelajaran baru kami sediakan alat peraga. Di dalam sini hanya ada mainan, AP dalam, ada juga AP luar yang ada di luar. Ini hanya mainan yang di dalam. Kalau alat peraga nanti mata pelajaran subtema apa baru kami siapkan alat peraga. Contohnya kayak subtema kendaraan yang di udara, yaitu kayak pesawat, berarti kami juga membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan subtema kami. Jadi tadi saya jelaskan cuma subtema kendaraan yang ada di laut, yaitu perahu layar. Jadi saya hanya membutuhkan kertas saja untuk membuat perahu layar yang ada di laut. Terima kasih. Baik, Ibu, mungkin hanya itu yang kami wawancarai mengenai lembaga PAUD Sukun di Desa Mitara Selatan. Sebelumnya terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu bagi kami untuk mewawancarai Ibu. Nah, bila ada kata yang tidak berkenan di hati Ibu, kami mohon maaf. Sekali lagi kami mahasiswa UNHY mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu.